صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Di Indonesia makan padi, tapi petani paling muda usianya 40 tahun. Yang lain jadi YouTuber sama TikToker. Ayo. عليه الصلاة والسلام
salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika ya Nabi salam alaika ya Rasul salam alaika ya Habib salam alaika salawatullah alaika أشرق البدر عليك فاختفت النور بدون سلام وغاليك قلت يا وجه السرور الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أنت شمس أنت بدر أنت اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibadah acara inti yaitu acara yang kelima, Mau'izatul Hasanah beserta doa yang akan disampaikan oleh beliau Romo Kiai Haji Ahmad Muafiq. Kepada beliau waktu kami hadirkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin Nabilah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah.
La haula wala quwata illa billah. Yang hadir, yang saya hormati, para ulama, para kiai, sahabat pemerintah yang hadir, yang saya hormati, seluruh hadirin wal hadirat yang berbahagia. Alhamdulillah sampai. Jadi alhamdulillah ini nyampe tadi ke Sasar, masuk ke tengah sawah. Karena kok mau pakai mobil besar mundur angin, maunya potong jalan malah nyasar. Ya alhamdulillah untuk ikut silaturahmi kebangsaan dan halal bihalal. Jadi kita ini mengadakan halal bihalal itu kenapa? Selalu setelah Lebaran. Enggak di bulan Suro, enggak di bulan Sya'ban, tapi selalu di bulan Syawal. Karena kita ini ingin semuanya halal. Yang bukan hak kita, yang kita ambil berharap hak halal. Karena apa? Kita diajari puasa sama sebulan penuh ini kita diajari puasa. Nggak makan, nggak minum, dan nggak mengumbar syahwat. Jadi puasa itu intinya adalah nggak makan, nggak minum, dan nggak mengumbar syahwat. Cuma itu aja. Dan pelajaran itu diajarkan oleh Allah semenjak dulu, semenjak ada manusia. Makanya kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti orang dulu. Jadi orang dulu juga diajarkan puasa. Makanya puasa itu ibadah paling terkenal. Sholat kan semuanya orang diajarkan sholat. Haji enggak juga. Tapi kalau puasa semua diajarkan puasa. Orang Nasrani punya pelajaran puasa. Kalau Jumat Agung puasa. Orang Yahudi kalau bulan Yom Kippur puasa. Orang Hindu nyepi puasa. Orang Buddha kalau mencapai 8 jalan menuju nirwana puasa. Orang Zoroaster puasa, apalagi orang Indonesia hobi puasa. Pengen istri cantik puasa. Kita ini kan paling rajin puasa. Istri cantik kalau puasanya ya I love you. Walaupun doanya tidak berdoa dengan nawaitu sama godin. Kalau di tempat saya ada sudah mata kajian sih jarang kuliah. Ada orang yang kuat ya puasa. Bahkan kadang itu ada orang cari nomor puasa. Saking viralnya Pak, jadi puasa itu orang-orang hebat ini dulu ahli puasa semua. Rasulullah puasa 15 tahun di Gua Hira. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani 25 tahun di padang pasir. Jawa ada Sunan Kalijaga puasa 3 tahun. Sunan Geseng puasa. Ada perempuan puasa 9 bulan waktu anaknya di dalam kandungan, namanya Bunyai Sutira. Punya anak namanya Pak Harto, jadi presiden 32 tahun. Ada orang puasa di atas gunung namanya Ki Gede Pemanahan. Punya anak Sutowijoyo jadi Raja Mataram. Jadi puasa ini hampir diajarkan oleh semua agama, dan itu Allah menyebut kama kutiba alal ladzina min qablikum. Soalnya ini sangat dekat. Soalnya dibalik orang mungkin. Nah, jadi hampir semua orang puasa. Dukun santet itu kalau mau manjur santetnya ya puasa. Dukun bayi puasa. Pawang ular itu rajin puasa. Jadi hampir semua orang-orang hebat itu yang rajin puasa. Makanya dokter pun nggak mau operasi kalau orangnya nggak puasa. Jadi puasa itu punya nilai-nilai yang luar biasa. Jadi sang Buddha ya karena puasa. Nah puasa itu rumusnya sama, nggak makan, nggak minum, dan nggak
mengumbar syahwat itu rumusnya. Makanya sampai kalau puasa sudah melakukan nggak makan, nggak minum, dan nggak mengumbar syahwat, ya itu sudah hitungannya termasuk orang puasa. Walaupun rasanya orang ya sudah puasa, rasanya ada dosanya sendiri. Jadi makanya jangan kok terus aku kan nggak sholat masuk puasa. Ya nggak sholat itu urusan sendiri, puasa urusan sendiri. Ini nggak ada hubungannya. Orang masih nyolong kok puasa? Ya puasa aja. Nyolong itu ya beda lagi urusannya. Jadi orang yang tidak makan, tidak minum, dan tidak menyentuh perempuan main syahwat, itu orang puasa. Makanya puasa itu mudah. Sampai bulan puasa kalau nggak tahan, lihat es degan gitu, nggak apa-apa, beli aja. Es degan beli, nggak apa-apa. Nggak tahan, kumur, nggak apa-apa. Yang penting nggak masuk ke belakang tintil-tintil ini. Jadi kalau orang makan pun ada gini-gini nasi, yang penting nggak masuk ke belakang itu sudah termasuk hitungannya orang puasa. Sampai bulan puasa nggak tahan pengen beli permen lollipop, ya nggak apa-apa, beli aja. Terjimut, terus dilukai. Yang penting jangan ke belakang ini. Makanya orang puasa itu boleh kumur-kumur, boleh sikatan, boleh ngicipi pangan, dan yang penting tidak masuk ke belakang ini. Nah kalau nggak bisa ya jangan. Jadi itu puasa paling dasar itu sebenarnya puasa. Tanya ulama-ulama fakih boleh. Seandainya saya nggak tahan rokok terus gitu ya nggak apa-apa. Tapi iso ya gampang. Jadi puasa itu mudah, makanya orang nggak puasa itu orang nggak pas. Makanya kalau nggak tahan 30 ya depannya sama belakangnya nggak apa-apa. Kosong rendang. Orang yang paling jelek di bulan puasa itu cuma satu, nggak puasa, ngecet oma, melu yoyo. Lu tepuk tangan, tontonnya oke. Nah, rumusnya di situ. Makanya orang diajari kalau jangan makan minum. Pokoknya mulut atas sama mulut bawah udah itu aja. Dua itu. Agar apa? Agar kamu bertakwa kepada Allah. Orang bertakwa itu orang seperti apa sih orang bertakwa itu? Orang bertakwa itu adalah orang yang mengakui bahwa semua yang ada ini adalah punyanya Allah. Sampean cantik, gak apa-apa. Sampean cantik terus pakai lipstick, pakai blush on, pakai mata digebyok-gebyok gini, gak ada masalah, boleh-boleh aja. Sampai jualan lipstick mau berapa ton juga menjadi pengusaha lipstick, boleh. Ya gak boleh itu cuma satu, apa sampean lupa bahwa usaha lipstick dan skincare itu gak akan pernah ada kalau Allah gak bikin muka. Bukan itu aja. Orang bertakwa itu cuma ngakoni itu aja. Sampai mau punya istri 10 boleh, 20 boleh gantian, gak apa-apa. Dari situ punya anak cantik, ganteng, gak apa-apa, boleh-boleh aja. Mau beli rumah 10, mobil 50 boleh. Yang nggak boleh itu cuma satu, bahwa sampean lupa. Sampean harus ngakoni sampean punya istri banyak, bisa begini-begini, karena Allah bikin burung, itu aja. Kan nggak boleh lupa. Sampean mau jadi pengusaha, tambang, pengusaha, properti, pengusaha, terserah. Kamu olah sampai jadi konglomerat batu, nggak apa-apa. Yang nggak boleh lupa bahwa kamu nggak akan pernah kaya dalam urusan itu kalau Allah nggak bikin batu. Cuma lupa. Boleh-boleh aja. Sampai jadi pengusaha kursi, sampai jualan kursi model apa saja, boleh. Mau yang bergerak sendiri, mau yang but, mau yang apa, terserah.
Yang nggak boleh itu adalah sampai lupa bahwa usaha kursi itu semua ada karena Allah bikin bokong. Orang bertakwa itu cuma segitu aja, nggak usah ribet. Makanya orang bertakwa itu adalah kemanapun wajah menghadap, dia merasa bahwa di situ dia bisa melihat Allah. Orang jadi pengusaha kopi mau sekaya apapun boleh, sampai seduh pakai air setengah mateng apa pakai air apa ya boleh, sampai seduh pakai seprit juga boleh. Tapi sampai nggak boleh lupa semua terjadi karena Allah bikin kopi. Kalau Allah nggak bikin kopi, nggak ada pengusaha kopi. Jadi itu cuma sederhana itu aja. Sampai kaya karena pengusaha sikat odol boleh. Ya nggak boleh itu lupa bahwa odol sikat itu laku karena Allah bikin gigi. Ya kalau udah metik ya nggak ada giginya. Ya itu orang takwa. Dan kenapa orang takwa itu dilatih dengan puasa? Agar kita takwa, nggak makan, nggak minum, dan nggak main syahwat. Ya karena apa? Ya karena dua hal itu adalah awal dari apa? Awal dari dunia. Kenapa manusia bisa hidup dan berkembang sampai sekarang? Ya karena kawin. Kalau nggak nerusin syahwat bawa perut, sampai apa bisa punya beranak pinak? Nggak bisa. Terus sampai kalau nggak makan apa bisa hidup? Ya nggak bisa. Jadi sumber kehidupan hari ini itu karena dua itu. Karena makan dan karena syahwat. Ayo. Sampai gawatan tapi syahwatnya turun, ya nggak bisa. Mau biar apa? Nah dari syahwat itu akhirnya apa? Lahir anak. Dari anak lahir sekolahan, lahir supermarket. Untuk apa? Untuk kebutuhan manusia baru. Dari kelahiran anak punya lahir pabrik Pampers. Kehidupan itu lahir dari manusia. Makanya syahwat ini harus diatur biar apa? Biar manusia tidak lupa kepada Allah. Sampai punya tenda sendiri gede ya karena manusia takut panas. Coba kalau nggak takut panas dan nggak takut hujan, ngapain ada begini? Iya kan? Nah yang kedua manusia itu butuh makan. Begitu nggak makan dia mati. Kedua hal itulah kuncinya manusia. Nah kalau dua hal itu nggak ditata, apa manusia itu masih lihat Allah? Ya enggak. Begitu nafsu makan ini nggak ditata, terus akhirnya nyuri. Apa orang kalau nyuri masih ingat Allah? Ya enggak. Ayo. Apakah ketika orang sudah butuh makan, ngawur, nebang, karena tonggone, apa masih ingat Allah? Ya enggak. Sama manusia kalau syahwatnya sudah tidak terkendali, apa ingat Allah? Ya enggak. Kalau sudah malam-malam datangi istri orang, apa masih ingat Allah? Ya dua hal itu yang pasti merupakan manusia kepada Allah. Dan dari dua hal itulah manusia harus belajar. Karena dua hal itu bergerak saat manusia belum sadar. Lapar. Orang tidurnya nyambut bangun gara-gara lapar. Syahwat. Karena ibu-ibu kan tahu kalau punya anak laki-laki. Anaknya belum bangun, hidungnya sudah berdiri. Jadi ya tuh. Bahkan si gede kadang turun langsung mimpi. Jadi dua hal itu bergerak tanpa kesadaran. Makan dan syahwat adalah dua hal yang bergerak tanpa kesadaran. Dan makan sama syahwat ini luar biasa. Karena dari syahwat lahir anak, dari anak lahir suku dan bangsa. Dari anak lahir kebutuhan makan melibatkan bangsa dan negara. Sampai misalnya makan ya, tiba-tiba makan anggur sampai makan yang merah itu.
Itu sampean makan itu melibatkan negara karena apa? Itu dari Cina sana. Butuh akta ekspor import, butuh bill of lading, butuh letter of intent, butuh menteri perdagangan, butuh perjanjian bilateral. Dari situ bisa datang makanan sing nanem wong Cina, sing nanem wong Cina datang di meja kita. Makanya sampean kalau sudah urusan makan, itu sampean harus tahu di situ urusan bangsa dan negara. Makanya orang makan doanya Allahumma barik lana. Kenapa bukan bariki? Kenapa kami bukan saya? Ya karena makanan itu banyak yang terlibat sedunia. Sampean makan nasi, ya lah. Itu yang bikin piring siapa? Terus tadi itu harus dipupuk, yang bikin pupuk pabrik pupuk melibatkan insinyur dan sekolahan internasional. Nanti kemudian sampai di situ butuh selek, yang bikin selek orang Jerman. Sampai di situ butuh yang ngarit padi, yang nyelek, itu buatan Jepang. Setelah itu bikin kompor karena harus dimasak, yang bikin kompor siapa? Terus bikin rice cookernya siapa? Kemudian makanan dikasih bumbu, yang nanam cabai siapa? Yang nanam sahal siapa? Yang nanam merica siapa? Yang nanam bawang merah putih siapa? Habis itu menjadi enak karena dikasih garam. Yang bikin garam siapa? Orang pesisir. Sampai tahu nggak waktu dia bikin garam itu nggak kecil ditambahnya? Tidak tahu. Setelah itu garam dikirim ke sini dari pesisir, butuh sopir. Sampai tahu sopirnya semuanya sembahyang? Tidak. Jadi makanan dalam satu piring itu melibatkan banyak orang. Makanya doanya Allahumma barik lana. Makanya makanan manusia nggak bisa berdiri sendiri. Begitu sampean jadi manusia melibatkan banyak orang, dia harus pakai bajunya manusia dari pabrik kain. Yang bikin kain orang Cina. Sampai mau marah sama orang Cina, telanjang sampean. Ayo. Bahkan ketika orang beragama pun begitu, manusia beragama, dia menjadi hubungan antar bangsa. Sampai harus wudhu pakai air dibuka pakai keran dari pipa. Yang bikin keran sama pipa sama sanyo mas pion. Begitu sholat mau bikin masjid itu dari batu, pasir, pakai besi, pakai semen, melibatkan pabrik semen, batu raja. Ayo. Begitu sampai ibadah haji, sampai ke Mekah, melibatkan bank itu punya yang utama adalah punyanya Rockefeller, orang Yahudi. Begitu berangkat naik pesawat sampean urusannya Boeing sama Airbus. Di situ melibatkan apa? Bangsa Yahudi, Amerika semuanya. Tiba-tiba sampai bilang Yahudi bunuh semua, sampean pergi haji berenang. Ayo. Begitu jadi manusia, makanya Allah kalau kamu sudah jadi manusia, mengertilah antara laki-laki dan perempuan, antar bangsa dan suku, kamu akan menjadi orang yang paling bertakwa. Wa inna akramakum indallahi atqakum. Kalau dua hal itu nggak ditata, masalah besar terjadi. Sampai hidup nggak menata makanan, tiba-tiba makan aja nggak bisa, derajat manusia tuh turun. Ayo. Sampai punya makan luar biasa kaya, tapi syahwat tidak tertata, sampai jatuh di mata semua perempuan, harga diri hilang. Tapi orang yang makanannya tertata, syahwatnya tertata, walaupun tidak terlalu kaya dan tidak terlalu ganteng, hidupnya standar. Coba jajal, ayo. Ada orang sudah enak jadi jenderal, tiba-tiba nggak bisa ngurus syahwat, jatuh dia se-Indonesia dibully. Jajal, dunia isinya udah. Ayo. Apa yang tidak ada hubungannya sama manusia? Yang tadinya Allah bikin kelapa, kenapa harus ada sedotan? Karena manusia
minum. Dan dari minum ini ada kemudian parang. Dari mana? Dari pil mobil buatan orang Jepang. Setelah itu kemudian setelah minum kita pakai tisu, ini bikinan Cina. Ayo, begitu laki-laki perempuan pengen anaknya jarang-jarang beli kondom. Ayo. Di dunia itu nggak pernah berdiri sendiri, tapi pusatnya adalah di syahwat dan makanan. Makanya dari situ melibatkan bangsa dan negara. Sampai yang nanam apa saja, nanam karet. Siapa yang beli? Orang Brazil. Yang beli orang Amerika untuk bikin ban. Kalau orang sini nggak butuh. Karena apa? Jalan kaki. Jangan nanam kopi. Siapa yang butuh? Orang Cina. Karena orang Cina suka ngopi. Sampean nggak pakai kopi, cukup sisanya luwak. Nggak apa-apa. Loh, jadi hubungan manusia itu nggak pernah berdiri sendiri. Makanya agama pun nggak bisa berdiri sendiri. Maka ketika jadi manusia jangan sok-sokan. Karena apa? Agama tidak berdiri sendiri, manusia nggak berdiri sendiri, dia melibatkan orang lain. Banser, TNI, Polri beda. Tapi kenapa sampai tahu bedanya TNI, Polri sama Banser? Karena ada tulisannya. Tulisan itu dihasilkan oleh mesin bordir dari Cina, mereknya Butterfly. Jadi dulu sih pakai arung, istilah kita awal. Jadi itu makanya kebangsaan dan urusan makan dan urusan syahwat ini harus kita sampai melibatkan negara, sampai melibatkan bangsa. Itu tidak lain dan tidak bukan urusan makan. Nah, ayo. Hari ini kenapa kita seluruh dunia membicarakan Cina? Kenapa Cina sampai kemana-mana? Padahal Cina negara kaya. Boleh Cina menjadi negara paling kaya karena uangnya banyak, bisa bikin obligasi. Tapi ternyata Cina kekurangan makanan karena gandum nggak bisa didonut, harus tetap ditanam. Babi nggak bisa didownload, harus tetap dipelihara. 2 miliar orang sekarang menghadapi Cina, menghadapi tekanan, harus kasih makan 1 juta ton gandum setiap hari. Ayo, coba kira dunia sebentar lagi juga akan bermasalah karena makanan. Orang Afrika makanannya semakin susah karena jumlah manusia sama binatangnya lebih banyak binatangnya. Nanam telo habis dimakan celeng. Karena celengnya lebih banyak dari manusianya. Nanam padi habis dimakan burung. Karena burung di sana kalau turun triliunan. Diekspor, diimpor oleh orang Indonesia, harganya 30 juta, namanya black strut. Nanam jagung habis dimakan bedek. Bedeknya segede mitok, namanya makau. Nanam pisang habis dimakan monyet. Monyetnya segede sapi, namanya gorila. Orang Arab mulai kekurangan makanan. Karena apa? Karena makanannya tidak tersedia di negaranya. Orang Arab makanannya roti dari gandum. Mekah, Madinah tidak menyediakan pertumbuhan gandum. Jadi jangan kira, makanya lari ke Indonesia. Indonesia nggak boleh kecolongan, makanan dipertahankan. Akhirnya apa? Ada Pak Prabowo bikin program ketahanan pangan, karena nanti sebentar lagi siapapun makanan akan bermasalah. Di Indonesia makan padi, tapi petani paling muda usianya 40 tahun. Yang lain jadi YouTuber sama TikToker. Ayo, ini camat bupati harus ikut mikir ini. Karena apa? Ternyata digitalisasi pengetahuan dan digitalisasi ekonomi tidak berbanding lurus dengan ketersediaan pangan. Padi nggak bisa didownload, padi harus tetap ditanam. Untungnya demografi Indonesia bagus, geografinya bagus. Orang Eropa kalau butuh makan di musim dingin nggak ada karena suhu negaranya dingin. Sayur nggak ada, rontok di musim gugur. Makanya mereka harus makan susu yang dikeraskan namanya keju, susu yang dibusukkan namanya yogurt.
ikan dimakan di musim panas, diawetkan di musim dingin namanya sarden. Tapi kita enak seumur-umur makan kubis hidup. Karena apa? Suhu negara kita enak. Mereka harus perang merebut energi. Karena apa? Musim panas butuh listrik, musim dingin butuh listrik. Panas butuh pendingin, dingin butuh pemanas. Rebutan batu bara, rebutan minyak. Kita enak, teknologinya nggak perlu AC, cukup sarung. Kalau panas butuh sarung, kadang kemulan sarung. Buat kita ini mana enak? Ayo. Walaupun kita nggak punya uang, kita bisa berkarya. Nah kemana ya? Ayo sedikit nyoba ini. Apa dia tahu? Ada. Apa dia ada? Aja nih yang tahu ini. Enak nih buku. Ayo. Iya kan? Dunia sudah gitu. Nah, sementara kita juga harus siap karena dunia berubah, kebangsaan kita juga sudah mulai berubah. Apa yang dulu kita banggakan tahu-tahu hilang dari hadapan mata. Kita dulu menyiapkan wartel sebagai warisan anak-anak kita. Sekarang wartel tidaklah ada. Sampai 20 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu berbahagia kalau rindu dengan kekasihnya. Masih ada yang bikin surat cinta. Aku merindukanmu. Semenjak kepergianmu ke Batu Raja, entah kenapa wajahmu selalu hadir di pelupuk mataku. Beli kertas warnanya pink kan? Iya kan? Aku meragukan apakah kita akan bertemu lagi. Karena radio di samping rumahku sedang mendendangkan lagu antara Jakarta dan Penang. Mobil Mercury terpisah oleh aku bisa bilang. Aku sedih kekasihku. Tapi malam hari ini aku yakin kau pun merindukanku. Karena kata rembulan kau pun sedang duduk di sinarnya yang sama bersamaku. Seperti yang ini harus kita lakukan dan kita lewati. Demi apa? Masa depan aku dan anak kita nanti. Semoga orang tua tidak menjodohkan kita. Aku gak tahu artinya itu kalau kau dan aku ternyata dipisahkan oleh orang tua. Kekasihku, aku selalu merindukan kedatanganmu. Batu Raja memang tidak jauh, tapi orang tuamu yang membuat kita serasa jauh. Panjang gitu. Akhirnya belakangnya Cendrawasih, Gunung Pilihan. Terima kasih dan cukup sekian. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat dalam dibalas. Terus tadi orang itu dibilang sekarang ada nggak? Tahu-tahu cinta itu kalimatnya nggak panjang, cuma mak. Itu baru 20 tahun yang lalu kita kalau kangen kucing Afrika kita nunggu Flora dan karena sudah ditunggu seharian keluarnya Pak Harmoko, Pak Mordiono. Sekarang tahu-tahu TV sudah nggak ada. Kalau mau lihat Afrika tinggal ngecek. Kita lihat tinggal di apa? Di handphone kucing Afrika keluar. Ya kan dunia berubah. Temu Afrika. Mau iseng pokok India gitu. Itu ada semua hari ini di dunia di sini. Dulu orang ngaji harus ketemu kiai. Sekarang orang ngaji di YouTube berdiri di atas WC bisa sambil ngaji. Anak-anak kita semua pergi beli rokok nggak berangkat. Nah beli rokok duduk aja. Bapaknya marah. Kamu disuruh beli rokok cuma duduk aja. Online. Ini dunia berubah. Agama pun akan berubah. Ayo, jangan coba sekarang. Orang umroh semakin banyak, orang haji semakin banyak.
Makanya Pak, itu berangkat dari sistem yang harus kita jalani. Kebangsaan kita semakin terbuka. Dulu sama tidak tahu orang Cina, sekarang sama buka orang Cina. Setiap hari ada Cina ibu-ibu yang merakor sawah ada di sini. Terus ada komentar, "Yuk, kali ini yuk." Ternyata orang itu baru selang. Kalau itu kan ada di komentar. Itu dunia baru yang tidak pernah kita bayangkan. Dan itu berawal dari apa? Dari urusan yang oleh Allah disuruh makan, urusan makan sama urusan syahwat. Tata dua hal itu, hidupmu akan enak. Makanan gak kamu tata, kamu akan menjadi orang yang rendah. Syahwat gak kamu tata, kamu akan menjadi orang rendah. Hidup yang rendah adalah karena gak bisa mengendalikan dua hal itu. Dan dua hal itu kalau gak terkendalikan, orang gak mengenal Allah. Orang nyolong gak ingat Allah. Orang syahwat juga gak ingat Allah. Terus pokoknya menolak. Maka orang yang takwa itu adalah orang yang akhirnya menyadari bahwa di balik semuanya ada Allah. Dan sekali lagi manusia tidak bisa hidup sendiri. Ngaji bagus gak? Terus yang paling bagus ya Pak, kiainya mau sampai jam segini masih ditunggu. Karena orang baik ya. Orang baik ya. Ini makanya dilumpuhkan untuk kali ini karena orang baik. Tapi saya terlihat baik di sini karena apa? Diundang panitia. Kalau nggak diundang ya saya di sini ya. Kalau itu baik saya kok baik lagi ya. Ya nggak bisa saya nggak datang panitianya sudah. Jadi apalagi kalau sampai ikut-ikutan yang baik yang kami dari apa kami ya karena kami mau datang. Kalau nggak ada sampai di sini kita tidak. Jadi sekali jangan pernah menganggap bahwa dirimu bisa hidup sendiri. Makanya landasan kehidupan kita adalah Pancasila, Tuhan yang utama nomor 1, ya kan? Setelah itu urusan manusia. Dunia ini ada karena manusia bikin handphone ada jalan. Manusia nggak bisa hidup sendiri tanpa persatuan. Manusia harus bersatu dengan yang lain, nggak bisa hidup sendiri. Tapi persatuan itu nggak mudah, harus ada saling penghargaan antar orang sederajat kamu sama aku. Nah itu Rasulullah mengajarkan kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kalian semua adalah para pemimpin yang harus hidup saling bertanggung jawab antara yang mimpin dan yang dipimpin. Konsep hidup bersama berbeda-beda tapi saling tanggung jawab itu namanya ra'iyah. Makanya kalau kita mau menghargai sikap perbedaan dengan yang lain, harus ada sikap kebersamaan bertanggung jawab. Itu namanya ra'iyah. Maka landasannya adalah kerakyatan. Tapi hati seperti itu juga gak mudah. Butuh hati yang tersandar kepada Allah, yang punya nilai ketuhanan. Hati seperti itu namanya hati yang penuh hikmah. Maka kerakyatan dipimpin oleh hikmah. Orang penuh hikmah harus bijaksana. Jadi bupati, opu, indo, asalnya Batu Raja, tiba-tiba yang diurusi cuma Batu Raja, toh gak boleh. Itu namanya bijaksini. Jadi bupati asalnya dari tempat yang jauh, semua harus diurus. Itu namanya bijaksana. Nah, itu pun harus dimusyawarahkan, nggak boleh ngambil kebijakan sendiri. Dan kalau musyawarah bersama, itu harus pakai perwakilan. Baru tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itulah yang namanya NKRI. Berbeda-beda tapi tetap satu dua. Arab satu bangsa pecah puluhan negara, Eropa satu bangsa pecah puluhan negara, Cina satu bangsa pecah puluhan negara. Tapi kita puluhan suku bangsa agama mampu bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Jangan ikut-ikutan orang. Bantu ini, apa yang mulai? Ojo melu itu hanya akan merusak. Karena konsep kita adalah konsep musyawarah.
barokah. Hidup berbeda-beda, saling melengkapi, saling mengisi. Itu yang akhirnya jadi masyarakat. Itu yang kita anut. Loh, boleh. Loh ini elek-elek ini guru Pancasila. Ini singgi. Iya, tapi kalau sonnya ya bukan pengajian. Jadi makanya walaupun tukang son itu kadang ya iseng, tapi tanpa son pengajian rusak. Maka kalau pengajian ini baik, tukang son ya ampe. Tukang tenda, ampe rambut tenda wis bubar. Padahal biasanya yang masak tenda ibadahnya juga gak terlalu rajin. Penuh lingkaran kehidupan ini mesti kita pegang. Nah, makanya setelah la'allakum tattaqun, maka Allah mengajarkan bagaimana kamu caranya orang yang paling bertakwa, yang bisa mengerti antar suku, antar bangsa. Itulah yang sesungguhnya diajarkan oleh Allah kepada manusia. Makanya dua syahwat utama ini, tata yang baik, hidupmu akan tertib, insya Allah hidupmu akan nyaman. Ja'alallahu wa iyyakum minal 'aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dukung channel YouTube Berkah Qatar ini, mudah-mudahan berkah kesemuanya. Itu